Saya peternak Bekisar, kasih modal 100 juta, investasi 50 juta buat ternak Bekisar Cemani, yang 50 juta buat ternak Bekisar Merah. Jangka waktu tertentu, entah sebulan, entah setahun, entah 5 tahun, kembalinya uang itu akan cepat yang merah. Ini Pak Waluyo mau rencananya mau apa ini Pak? Nangkap ayam Pak? Nangkap ayam untuk apa ini Pak? Tujuannya Pak nanti Pak? Aman nggak luka, nggak patah, nggak, pokoknya paling aman begini, pakai kantong. Pakai kantong ya Pak ya? Ini cara nangkap ayam. Ini walaupun ayam Pak Waluyo jinak-jinak tetap harus Ya, pakai kantong ya Pak ya? Biar nggak takut sama tangan, nggak trauma. Ayamnya Pak Waluyo rencana mau ditangkap. Masuk ke dalam kantong karung, dimasukkan ke karung. Ini aman. Oh, ini ayamnya rencananya ininya mau dipotong ya Pak, berarti Pak? Ya. Jalurnya ya Pak ya? Ya. Ini teman-teman. Untuk cara memotong jalu atau taji ayam hutan yang sudah terlalu panjang ini sama Pak Waluyo mau dipotong. Ini sudah terlalu tajam nih. Kalau ngena bahaya nih. Ini kena jalu nih. Ini saya potong. Ini teman-teman proses pemotongan jalu atau taji ayam hutan hijau milik Pak Waluyo ini. Ini kalau mau dibungkus pakai kain yang ada basahnya, enggak apa-apa. Tapi tanpa dibungkus, ini hanya pakai pisau yang dibakar, itu bisa. Ini enggak berdarah. Ini kayak gini. Teman-teman, pisaunya dibakar terus ini ketaji ayam hutannya ini tuh kayak gitu proses pemotongannya. Ini enggak berdarah. Aman, enggak apa-apa. Kalau kuku mau dipotong ya bisa seperti ini, pakai kayak ini. Berarti untuk pesonya dipanaskan dulu ya Pak ya? Ya harus kondisi panas merah lah. Kalau enggak akan berdarah. Gitu. Ini kan hanya mengurangi pendarahan. Pemotongan jalu ayam hutan. Ini enggak. Kalau berdarah, nah ini agak berdarah ya. Ini ditempel aja. Oh, ditempelin lagi Pak? Ditempelin panas. pakai panas. Ini udah berdarah. Kan ini keras. Kalau
cuman kuku itu ya, andainya kayak gini kuku nih cepat lah motongnya, nggak itu berat. Pakai pisau yang dibakar gini juga aman. Oh, untuk perawatan kuku juga dipotong kayak gitu ya Pak biasanya Pak? Ya. Teman-teman, untuk kuku ayam hutan juga dipotong sama Pak Waluyo ini, model perawatan kuku pada ayam hutan hijau. Kalau terlalu panjang juga kayak gininya, muntir. Oh iya, ini tujuannya kalau memang kuku terlalu panjang pada ayam hutan hijau itu nggak beraturan, jadinya dipotong. Proses pemotongannya pun sama seperti pemotongan taji, dengan cara pesok itu dipanaskan dulu di api, terus dia tidak akan berdarah. Tidak akan berdarah ya Pak ya? Ya, tidak berdarah. Biar rapi, biar sehat lah. Tujuannya agar ayam hutan itu lebih rapih pada bagian kukunya dan sehat pastinya, karena kuku yang dibiarkan panjang juga nggak beraturan jadinya. Mungkin sama ya teman-teman, sama kayak kuku manusia aja. Karena apa, ini nggak pernah dimandi pasir, pertumbuhan kuku nggak teratur. Kalau ayam itu dimandi pasir, bisa ceker-ceker, itu kuku nggak akan panjang seperti ini. Jadi guna mandi pasir, guna ceker-ceker itu untuk memperbaiki struktur kuku. Pak Waluyo, tadi kalau saya lihat jenengan itu ada proses pemotongan jalu pada ayam hutan Pak. Itu kalau menurut Pak Waluyo sendiri fungsinya untuk apa itu Pak? Ya, jalu itu fungsinya untuk bela diri pada ayam hutan. Tapi ayam hutan yang kita pelihara itu untuk membela yang bagaimana, dia bukan ayam aduan. Kalau dibiarkan ya nggak ada artinya, kecuali ayam untuk diadu. Tapi ayam hutan yang kita pelihara itu kan untuk untuk breeding, untuk ternak, untuk hiasan itu. Lah kalau jalu itu fungsinya pada ayam hutan itu untuk bela diri. Kalau udah dipelihara kan udah tidak membutuhkan bela diri, dia masalah keamanan udah ditanggung sama pemiliknya. Ya seperti itu. Tapi kalau fungsinya bukan hanya untuk bela diri, dia manakala mau kawin bisa buat istilahnya itu ketahanan tubuh ayam itu sendiri, biar dia tidak jatuh, buat nyakak gitu. Tapi kalau dia terlalu panjang, terlalu tajam, itu akan melukai punggung betinanya. Itu seperti itu. Nanti kan proses perkawinan kan sulit kalau jalu terlalu panjang. Iya, makanya kalau yang di hutan itu nggak bisa panjang, karena dia selalu memperbaiki diri pakai mandi pasir, pakai kipu. Oh, itu fungsinya juga ada ya Pak selain Nah itu untuk memperbaiki diri itu, biar nggak bisa panjang jalu. Itu kalau di hutan seperti itu. Kalau kita mau tiap hari ngerawat jalu kan nggak mungkin. Makanya kalau jalu yang kepanjangan pasti kita potong. Itu seperti itu. Di samping itu kalau kita mau ngawin dodok itu pas jago ayam hutannya itu nggak begitu kuat gairahnya, kadang-kadang dia ngelabruk itu kadang kena tangan, meluka mengenai tangan. Itu juga bahaya, karena jalu itu ya dalam istilahnya itu ada lugutnya, kotor lah, kotor, nggak steril, nggak bersih, itu nggak kotor. Kalau mengenai tangan pasti sakit, pegel gitu, bisa infeksi itu.
itu seperti itu. Kalau untuk proses pemotongannya sendiri tadi alat-alat yang dibutuhkan apa saja Pak kalau? Ya, kalau proses pemotongan itu cuman pisau aja, ya, pisau benda tajam ya yang dibakar. Itu benda tajam itu guna untuk memotong, sedangkan yang panas itu untuk ya, merapatkan apa ya, pori-pori dari dalam tulang jalu itu biar enggak apa ya, darah itu enggak keluar, kan seperti itu. Di samping itu kan pasti steril kalau dibakar. Oh gitu Pak. Iya, tapi kalau pakai pisau yang enggak dibakar, mungkin pisau itu beracun atau ada virus bakteri, dia akan apa mengenai jalu, dia akan masuk ke tubuh ayam, nanti ayam juga bisa terinfeksi, dan gunanya seperti itu. Itu ada efek sampingnya nggak sih Pak ketika jalu itu dipotong? Kalau pengalaman saya yang tahu dari ayam-ayam Bangkok itu, ketika jalunya dipotong itu turun urat apa ya Pak? Jadi si kaki itu bengkak. Tapi kalau menurut Pak Waluyo sendiri gimana Pak? Enggak ya? Oh enggak ada, enggak. Kalau yang namanya jalu dipotong itu enggak ada bengkaknya, enggak, sama saja, sama dipotong atau tidak dipotong, di kaki, di kekuatan kaki atau di porsi kaki itu enggak masalah, cuman dia masih bisa tumbuh lah, kecuali motongnya terlalu mepet. Nek motong jalu terlalu mepet sekali nanti juga berbahaya, nanti bisa istilahnya itu ada efeknya terhadap kaki. Tapi kalau enggak mepet, masih ada selang, masih ada sekitar setengah senti dari kaki, itu aman aja, nanti dia akan tumbuh lagi kok. Dia akan tumbuh lagi nanti setelah dipotong, nanti 4-5 tahun kita potong lagi. Itu seperti itu. Selain jalu juga tadi kukunya juga dipotong ya Pak ya itu? Ya kuku lah, kuku nanti kalau nggak dipotong, kalau pertumbuhannya cepat ya dia nanti akan muntir-muntir, nanti akan mengganggu. Iya kalau cuman mengganggu, tapi kalau dia masuk kaki ya, kuku kaki itu masuk ke sela-sela kurungan, dia nggak bisa ngangkat, kejepit, dia akhirnya potol ya. Ya lebih baik dipotong daripada nanti kuku itu bisa potol, malah lebih parah. Potolnya, sakitnya, darahnya lebih parah. Tapi kalau dipotong kan enggak, memperbaiki posisi struktur ayam itu sendiri. Sering saya jumpa itu ayam kuku pada kaki ayam hutan hijau itu tidak beraturan, itu biasanya disebabkan karena apa Pak itu Pak? Itu karena nutrisi kadang-kadang terlalu tinggi, yaitu padahal yang dibutuhkan nutrisi itu ibaratnya dia butuhnya 16 atau 17 tapi dikasih 20. Lah itu seperti itu, kelebihan dia, akhirnya pertumbuhan jalu terlalu cepat, kan seperti itu. Itu kadang seperti itulah. Oh, berarti kalau di alam itu ada proses pembersihan sendiri dengan cara kipu itu ya Pak ya? Iya, fungsi kipu itu untuk membersihkan kotoran. Seandainya ya, dia kotoran pada cengger, pada tubuh mereka ya, semua tubuh itu kotor. Ayam hutan itu mulai dari cengger, swiwi, sampai punggung ayam, sampai manapun itu tiap hari ayam itu selalu mengeluarkan kotoran, berupa debu lah kotoran. Kalau manusia kotoran kan berupa cairan, keringat. Ayam itu debu ya Pak ya? Iya, kalau manusia keringat
kita pakai sabun, pakai air. Tapi kalau ayam karena kotoran itu debu, ya pakainya debu atau pasir. Cara pembersihannya itu seperti itu. Kalau Pak Waluyo yang sering lakukan itu proses perawatan kuku dan jalu ayam hutan itu dilakukan berapa bulan sekali nih Pak? Apa melihat situasi kaki? Nek saya masalah itu kan lihat aja aktivitas ayam. Kalau ayam aktivitasnya itu sudah mengganggu, barang yang ada di ayam itu sudah mengganggu, ya harus diperbaiki lah. Termasuk mungkin jengger yang sampai nutup mata itu mengganggu, ya kita perbaiki. Jengger yang menutup mata itu maksudnya gimana Pak? Mungkin jengger itu kepleh lah, nggak tegak. Oh, bisa diperbaiki mungkin dengan cara dipotong atau ditegakkan atau itu tergantung yang punya mau merawat atau tidak lah. Proses pemotongan jengger juga bisa ya Pak ya? Oh, bisa sekali. Jengger itu mau dipotong bisa, mau dipotong yang kayak apa, mau dibentuk kayak apa, itu bisa sekali. Itu yang mengeluarkan darah ya ada, yang tidak mengeluarkan darah ya ada. Kalau yang tidak mengeluarkan darah ya otomatis dengan cara istilahnya itu dilaser lah. Nah, kalau punya laser ya dilaser, kalau enggak ya pakai cara dipanasi itu bisa. Pakai pisau yang dibakar itu dia motong jengger nggak akan berdarah. Cuma resikonya kalau jengger udah nggak bakalan tumbuh lagi ya Pak ya? Ndak, nek jengger tetap dia selalu tumbuh, tapi kalau dipotong mepet itu dia nggak akan tumbuh. Kalau cuman dipotong sedikit, dia tumbuhnya tidak akan naik tapi akan melebar. Jadi jengger yang tipis itu nantinya akan menjadi tebal. Oh gitu Pak. Kalau dipotong. Nah, kadang jengger itu keadaan nggak tegak, nanti kalau dipotong akhirnya dia akan tegak karena dia akan tebal. Gitu. Bukan kan dari bawaan, mungkin dari lahirnya dia udah keplek gitu Pak? Enggak, nek ayam itu memang aslinya enggak. Jengger ayam itu enggak ada yang kepleh, semua tetap tegak semua. Itu cuman kondisi saja yang membuat dia kepleh lah, karena kondisi satu mental ayam itu sendiri atau karena kondisi pertumbuhan yang over, yang terlalu. Kadang jengger pun pertumbuhannya terlalu over, terlalu melebar. Itu sebagai peternak pemilik kan tidak mengetahui ayam itu butuh panas atau butuh dingin atau butuh angin. Itu sebagai pemilik rata-rata tidak tahu. Padahal itu untuk memperbaiki kondisi struktur tubuh. Jadi hanya orang tertentu yang tahu ayam itu maunya apa, mau kekaring atau mau mandi atau mau apa, itu hanya orang tertentu. Sedangkan yang lain itu tidak tahu, nggak mau kekaring toko dikaring ke lah, ini kan tidak tahu. Kalau orang yang tahu ayam itu dia nggak kepengen maunya mau kekaring ya dikaringkan, maunya mau mandi ya dimandikan kan gitu. Itu yang perlu proses belajar lama memahami ayam hutan seperti itu ya Pak ya? Ya itu setahun 2 tahun mungkin. Ya itu yang namanya antara pemilik ya, antara ayam dan manusia itu kalau sudah berinteraksi, sudah saling memahami, itu seperti itu. Yang punya kehendak seperti ini ya, ayam memahami itu.
Nah, ayam juga kebutuhannya seperti ini. Manusia juga memahami. Itu saling interaksi. Itu yang rata-rata membuat ayam-ayam hutan hijau Pawaluyo ini jadi jinak itu karena itu ya Pak? Iya, seperti itu. Terutama rasa kasih sayang lah. Itu seperti itu. Tahu kebutuhan ayam. Kalau tidak tahu masalah itu, yang penting ayam itu dibahagiakan. Dibahagiakan, masalah makan tidak penting. Itu yang penting dia tetap makan lancar, yang penting orang bahagia. Itu seperti kita memelihara merawat anak kecil, kalau dibahagiakan ya ceria lah. Ayam pun seperti itu. Ayam kalau memang dia dibahagiakan, mentalnya nggak diganggu-ganggu, keamanan dari kesehatan nggak diganggu, dia nanti akan nafsu makan juga akan lancar. Tapi kalau dia masalah mental udah diganggu, dikuyo-kuyo, apalagi kadang diperlakukan secara tidak baik, ayam ya akan ketakutan. Dia akan stres, dia akan mogok makan dan sebagainya. Itu seperti itu. Membahagiakan ayam itu nggak cukup dengan hanya makan saja ya Pak, kasih makan tinggal pergi gitu enggak? Iya, ndak. Dia kebutuhan, kadang tata letak kandang pun Pengaruh juga. Pengaruh. Saya nggak nyaman di sini, tapi karena dia tidak bisa ngomong sama yang memelihara, ya nggak, yang apalagi yang memelihara tidak tahu bahwa ayam itu merasa tidak nyaman di situ, ya sudah tetap dikasih di situ. Itu seperti itu. Biasanya ada tanda-tanda khusus nggak sih Pak? Misalkan pemberontakan dari ayam itu Pak, misalkan ada rasa tidak nyaman gitu Pak? Ya cuman manusianya aja lah, manusianya mau peka atau tidak. Ya kalau manusianya peka tahu lah, kalau nggak peka ya nggak tahu. Kalau sudah apa istilahnya ya, perhatian itu full ke ayam, itu ya pasti peka itu. Tapi kalau perhatiannya memelihara ayam hutan kok perhatiannya di apa ya ke ternak yang lain, itu udah lain lagi. Memelihara ayam hutan yang diperhatikan hanya kuda atau kambing atau sapi ya enggak mungkin. Iya jelas. Kalau melihara ayam hutan, kalau yang diperhatikan ayam hutan ya nanti hasilnya akan bagus. Keberhasilan Pawaluyo itu ya Pak ya sebenarnya Pak. Ya nek itu kan mesti nganu lah, terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan itu jangan kita anggap itu musuh, tapi itu sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi kalau saran itu beli saja di postingan. Gitu ya Pak ya? Iya, itu terus terang seperti itu. Kalau ayam saya tetap harga mahal, udah. Ya tidak akan menjual ayam yang tidak berkualitas. Iya, benar Pak, karena harga itu sesuai dengan kualitasnya sendiri Pak. Iya, saya mau jual ayam murah, itu saya rugi. Gitu. Kalau saya itu kalau barang yang murah itu saya beli, tapi saya perbaiki, bukan saya jual. Itu kalau udah baik, udah laku mahal, baru dijual. Tapi kadang memang pembeli-pembeli awal itu Pak, pemula-pemula itu kan pengennya yang instan. Instan dalam artian beli di postingan, mereka tidak tahu, mereka juga tidak tahu bahwa itu ayam rawatan, ayam tangkapan, itu bukan ayam ternak. Tahunya murah, ternyata ketika sampai yaitu ayam liar yang dibeli. Nah, ayam nggak pernah
terutama ya kadang-kadang ayam tetusan, tapi kan cuman hanya di kandang besar, nggak pernah dirawat, hanya dikasih makanan dan minuman, udah tiap hari tinggal kerja. Itu bosen dijual, diposting dengan harga murah tuh. Sedangkan ayam saya tiap hari mesti keluar masuk, saya angkat, saya rawat, saya karingke, saya latih, saya didik biar bisa ngawin, biar macam-macam, biar sehat dan sebagainya. Itu memang membutuhkan tenaga, perawatan itu. Nah, kok ayam saya mau dibandingkan dengan ayam yang seperti itu kan ya nggak nganu lah. Apalagi yang model di postingan itu rata-rata ayam yang kualitas rendah. Pamannya saya punya ayam ini, saya butuh duit, saya nggak punya uang, saya posting aja ayam yang paling rendah. Nggak mungkin yang bagus. Yang bagus mungkin. Pasti nawarnya rendah, masalahnya kan itu. Kalau saya posting barang yang bagus, dia akan nawar rendah. Walaupun barangnya bagus, pasti orang nganggap ayam bermasalah. Padahal kalau saya lihat kualitas ayam Pak Waluyo itu lain Pak, dari postur tubuhnya aja kita lihat udah beda Pak. Dari postur tubuh, terus apa ya, warnanya juga lebih cerah gitu Pak. Ya masalah kan itu mental ayam lah, mental ayam itu jangan itu pun kalau mungkin orang lain yang ngena jalu ini udah ayam dihancurkan, padahal ini saya enggak, saya tetap rela kena jalu seperti ini. Ya rela, enggak apa-apa. Itu memang yang salah bukan ayamnya, ayam jalu, notol dan sebagainya sampai tangan saya rusak, itu yang salah bukan ayamnya. Yang salah itu saya, kenapa momen itu nggak digunakan, nggak tahu momen. Berarti momen yang bagus bagaimana agar dia nggak jalu. Tapi saya kan emosi, nggak cari momen yang bagus, langsung saya masukin babon, dia baru nggak happy, nggak srek sama betinane, ya dia ngelabruk. Itu seperti itu. Ini Pak Waluyo, tips Pak Waluyo ketika agar ayam hutan hijau itu tidak pilih-pilih betina itu gimana Pak? Biasanya Pak Waluyo merawat Pak. Dari kecil ayam itu mentalnya memang sudah bagus, mental itu nggak keganggu. Satu dari kondisi mental dan kesehatan. Kalaupun kesehatannya mental nggak keganggu tapi kesehatan keganggu, ya nggak bisa. Dua-duanya sama, mental dan kesehatan ayam. Ayam keringen, pernah sakit-sakitan, itu juga akhirnya nggak bagus. Itu tapi terutama mental ayam itu ngelatihnya tahu, yang ngerawatnya itu tahu, dia sama ayam sembarang, sama yang hitam, yang putih, yang coklat, dia tetap mau. Tetap mau Pak. Bukan memang dilatih dari kecil, ini dikasih tahu betina ini nanti beda lagi. Enggak Pak. Enggak, nah ayam itu enggak. Sama ayam macam-macam itu tetap bisa. Itu karena mental dia udah terlalu kuat, enggak pilih-pilih babon, kan seperti itu. Berarti itu yang nggak mau jodoh itu karena faktor mentalnya itu ya Pak? Ya mental, jelas mentalnya itu nggak bagus, ya harus diperbaiki agar dia itu mau ngawin dodoan, mau ngawin di poliari, itu seperti itu. Tapi begini, banyak yang kena tipu
ketipu. Itu beli ayam di postingan, ayamnya ada nggak sehat, sampai di rumah 2 hari atau 3 hari nanti kering mati dan sebagainya. Itu seperti itu. Sedangkan saya tuh nggak akan istilahnya menjual ayam murah itu, karena saya sendiri nggak bakalan akan menipu. Tapi kalau Anda beli ayam di postingan, ya berapa persen lah Anda akan ketipu. Berapa persen Anda ketipu ya pasti itu. Karena apa, yang posting saja nggak tahu alamatnya, nggak tahu wajahnya kan. Kalau saya mau nipu, wajah saya sudah di YouTube, di Facebook, itu sudah di mana-mana. Tinggal viralkan saja. Kalau saya itu nipu kan seperti itu caranya seperti itu. Tapi memang rata-rata teman-teman mungkin yang jual di postingan itu sendiri hanya mencari keuntungan, Pak. Dalam artian mereka itu tidak hobi betul, hanya mungkin beli terus dijual lagi. Ya seperti itulah. Jadi ada barang murah, karena barang murah takut mati, akhirnya dijual. Yang dijual takut lagi, yang beli takut lagi nanti tidak akan jadi, atau nanti tidak, karena kondisi nggak benar lah, itu dijual lagi lah. Akhirnya kan seperti itu. Beda dengan di postingan, karena betul-betul butuh duit, butuh uang, karena ada kebutuhan yang mendesak lah, itu lain lagi. Itu barang bagus bisa dijual murah. Itu untungnya di postingan itu seperti itu. Jadi tidak semua beli ayam di postingan itu apa istilahnya itu ketipu. Itu tidak di postingan kadang-kadang ada ayam bagus dengan harga yang murah. Itu seperti itu. Jadi karena lagi butuh duit saja, dia harus jual dengan cara diposting. Itu ayam itu seperti itu. Kemarin saya punya pengalaman gini, Pak. Dikasih telur sama orang itu 5 butir, itu hasil nemu di hutan. Satu malam belum tak masukkan mesin karena memang saya nggak punya. Terus saya titipkan ke teman. Ketika menetas itu 5 ekor menetas semua, cuma yang normal kakinya itu 1. Yang 4 itu posisinya pada bengkok kayak gitu, Pak. Dari lahir itu sih bagian ininya nggak mau nekuk loh, Pak. Itu biasanya proses penyembuhannya kayak apa, Pak? Bisa yang Pak Waluyo lakukan seperti apa, Pak? Pernah ngalami nggak hal kayak gitu? Itu bisa, itu pakai penanganan, bukan pakai obat atau apa. Itu kalau terjadi cacat fisik seperti itu harus dengan terapi. Itu terapi, cara penanganan ya istilahnya itu dibenarkan. Masalah alat banyak sekali, ada pakai benang bisa sebagai alat, pakai solasi itu bisa pakai alat untuk menerapi ayam itu sendiri. Untuk dalam artian itu dibenarkan biar nggak bengkok. Kalau saya pernah itu kadang ayam itu nggak bener, tapi demi untuk tidak mengganggu ayam itu sendiri aktivitas, terpaksa saya harus, bukan saya amputasi, saya potong, enggak, tapi saya patahkan kaki ayam itu, saya patahkan karena strukturnya enggak bagus. Akhirnya saya patahkan, bukan dipotong tapi dipatahkan, dan dia digip lagi
itu digip tapi nggak pakai gip ya, pakai solasi, dibenahi, akhirnya dia agak normal seperti ayam wajar. Itu pernah terjadi seperti itu karena ayam kecil itu dulu sama orang kampung orang baru mencari rumput, kena rumput patah. Dia patah, saya benarkan, saya solasi, tapi karena dia itu nggak benar, akhirnya dia tetap tumbuh besar jadi nggak benar. Begitu besar nggak benar, akhirnya yuk saya potong lagi, saya patahkan lagi, saya benah, akhirnya jadi bagus. Saya kembali patah itu pernah ya, seperti itu dibenahi. Tapi kalau ayam bengkok itu bukan karena ayam itu kedinginan proses pengeraman, bukan ya Pak ya? Bukan. Anda dapat telur yang lainnya tidak wajar itu sebetulnya karena bukan proses dari dapat nggak udah ada ciri cacat, itu rata-rata dari pemanasannya kurang. Jadi mesin kurang. Seandainya mesin penetes itu 28, 29, itu kita ngambil yang paling atas, itu seperti itu. Jangan yang 28 akhirnya sirkulasi darah di dalam embrio itu nggak lancar. Tapi kalau lebih panas kan dia akan peredaran darah pun di dalam embrio akan semakin lancar. Panas malah nggak masalah. Ya, itu seperti itu. Tapi alangkah sehatnya kalau di dalam mesin penetas itu ada berkala pendinginan. Kalau dia telur itu didinginkan selama 1 jam atau setengah jam, itu per hari dia akan semakin sehat embrio di dalam telur. Kenapa ayam mengerami itu harus turun, harus ngeremes, cari makan itu? Ada tujuan fungsinya juga ya Pak? Fungsinya untuk pemanas tubuh ayam itu sendiri, mengendalikan panas tubuh indukan yang mau mengerami. Nah, yang kedua, telur yang dierami itu ditinggal dia akan dingin. Ya, proses pendinginan itu juga akan menyehatkan embrio. Tidak selamanya itu harus dipanaskan terus menerus. Kalau iya, enggak. Sebetulnya yang bagus seperti itu, ada proses pendinginan tiap hari. Nanti tepat 21 hari menetas. Itu seperti itu. Tapi kalau tidak ada pendinginan, ya 20 hari menetas. Enggak 21 hari. 20 hari udah menetas ayam di dalam mesin tetas itu. Itu seperti itu. Cuma mungkin dari segi kesehatannya beda ya? Iya, beda jelas. Ya, istilahnya tetesan di dalam induk ayam sama di dalam mesin penetas itu tetap beda lah. Beda. Tapi rata-rata nggak mau tahu, orang nggak membedakan lah, nggak mau tahu. Kok dianggap sehat, bagus kan, gitu. Nggak sedetail itu toh. Ini kalau posisi malam ayam-ayam hutan Pawali ini ditutup nggak Pak posisinya Pak? Apa nggak kayak gini aja Pak? Enggak, kalau ayam saya itu tiap hari nggak pernah saya kerodong, saya kerakap. Itu semua udah masalah nyamuk, dia udah kebal karena enggak pernah saya kerakap. Itu seperti itu. Nah, masalah dingin juga kedinginan. Masalah birahi juga saya full. Jadi tetap biasa saja. Itu lain. Kalau
ayam orang lain memelihara over, malam dikerakap, sore dikasih kroto, pemeliharaannya over kayak gitu, nanti pindah tangan orang yang memelihara tidak setara dengan itu, ayam akan hancur. Tapi kalau ayam saya kan enggak, ayam saya cuman apa adanya seperti alami aja, udah seperti itu. Dari segi makanan, dari segi pertumbuhan itu seperti itu. Misalkan pindah ke pemilik yang baru pun nggak ngaruh ya Pak ya? Nggak ngaruh, malah di sana akan lebih bagus, lebih kopen lah ibaratnya, kan seperti itu. Cuma memang di tempat Pak Waluyo sendiri lebih cenderung diperhatikan ayamnya ya, cuman itu makanan biasa aja. Ya, lebih diperhatikan masalah mental ayam itu seperti itu. Kalau ayam itu kalau dihangat-hangat memang birainnya kuat lah. Dari ibaratnya malam tidur di kerakap itu kan lebih hangat. Itu nanti kalau begitu dibuka kerakap dia akan lebih ceria, lebih bahagia, kan seperti itu. Itu memang cara merawat ayam itu sebetulnya seperti itu. Tapi kalau saya tiap hari ngerawat ayam seperti itu enggak cukup waktunya. Habis waktunya ya Pak ya? Habis waktunya. Hanya ayam satu masalahnya. Iya, itu jarang peminatnya. Udah nggak banyak. Nah, nggak banyak itu karena apa? Karena kualitas yang ngawur. Gitu Pak. Nggak mau beli bekisar kok suaranya ndak ada yang bagus. Udah berkali-kali ndak ada yang bagus, kan kecewa. Tapi kalau orang beli anakan bekisar itu 2 kali 3 kali dapat yang bagus lah, dia akan beli lagi nanti. Karena faktor itu sebenarnya. Iya, kalau harga tetap sama kan, cuman peminatnya yang kurang karena orang cetak bekisar itu ngawur nggak pakai indukan yang bagus, asal jadi bekisar kan gitu. Padahal lumayan kalau bekisar putih maupun yang bekisar cemani itu lumayan padahal Pak. Picem itu lumayan, yang cemani maupun yang putih, dan harus diimbangi suara memang. Begini, investasi itu saya peternak bekisar, kasih modal 100 juta, investasi 50 juta buat ternak bekisar cemani, yang 50 juta buat ternak bekisar merah. Jangka waktu tertentu, entah sebulan, entah setahun, entah 5 tahun, kembalinya uang itu akan cepat yang merah daripada yang cemani. Oh gitu Pak. Kenapa itu Pak? Bisa kayak gitu Pak? Cemani kan mahal jualnya. Oh iya. 125, separuh harga. Tapi kalau produksinya kurang dari separuh, kalau harga memang lebih mahal. Kalau ayam pamannya bekisar, beli yang merah 75, yang cemani 125, kan selisih harga 50.000. Dah produksinya yang cemani itu kurang dari separuh. Tapi kalau yang ayam merah itu lebih dari separuh. Cemani itu 2 kali produksi sudah mampet. Kalau ayam merah masih terus produk terus. Tuh.
Kenapa saya cuman nggak fokus ke cuma ini yang harga mahal, karena itu seperti dilihat dari usahanya, dari pelaku usahanya sendiri kayak gitu ya Pak, maksudnya iya, lebih menguntungkan sebenarnya ya Pak ya. iya, seandainya kita ada pamane alpokat ya, alpokat jenis apa ABC itu harganya per kilo sama, itu harga per kilo sama, tapi yang pokat jenis kendil besar-besar sekilo isi 3, yang lain sekilo isi 6-7 itu. Sedangkan isi 3 satu batang itu menghasilkan 10 kilo, yang isi banyak satu batang menghasilkan 10 kilo. Kita panennya dapat yang mana, yang besar atau yang banyak ya, kan seperti itu. Jangan tergiur dengan barang yang besar kalau produksinya kecil, walaupun kecil tapi produksinya besar. Seandainya jenis durian yang paling bagus bawor atau montong, tapi kalau produksinya per tahun per pohon hanya sekian kilo, kita dapatnya uang hanya sekian, tergiur dengan nama enggak. Itu yang penting hasil per tahunnya itu ya. Seperti itu. Makanya ini untuk berkisar cemani saya lihat hanya beberapa ekor aja ya Pak ya. Iya. Iya, betina cemaninya. Apalagi berkisar yang putih itu proses dari babon itu disilangkan 2-3 kali. Baru jadi Pak. Baru jadi indukan. Oh sulit juga ternyata Pak. Ya. Itu 3 kali baru jadi indukan, itu sampai 2 tahun lah untuk mempunyai indukan ayam bekisar putih yang bagus itu harus prosesnya. Tapi ada yang mau instan, yang penting nanti kan juga akan menghasilkan dari jenis suaranya juga nggak bagus, bodi juga nggak bagus. Itu bisa langsung pakai ayam horen yang putih, itu nanti akan putih itu. Kualitasnya yang nanti kualitasnya akan beda, nggak pakem. Sebetulnya semua ayam hutan hijau itu dikawinkan dengan apapun akan menghasilkan bekisar. Itu seperti itu. Tapi bekisar yang bagaimana yang mau yang dihasilkan itu, kalau saya sebetulnya enggak seperti itu. Kalau yang namanya bekisar itu ya ayam hutan sama ayam kampung, ayam Jawa. yang pilihan ya Pak ya. Iya, ayam Jawa bukan ayam kampung lah. Ayam kampung ada sekon, ada macam-macam. Yang anu ya itu. Kalau ayam kate sebetulnya bukan bekisar. Kalau ayam pelung sebetulnya bukan bekisar. Nagadori juga. Ya, tapi tetap saja itu namanya bekisar. Tapi kan keluar dari pakem. Pakemnya wayang ya Baratayuda. Selain Baratayuda ndak ada pakem. Itu dari kitab apa diambil, dari apalagi dari mau wayang itu mau dibuat cerita yang bagaimanapun itu bisa saja. Seperti cerita yang apa, orang itu mau cerita apa saja boleh, punya angan-angan, punya imajinasi. Tapi yang namanya wayang ndak angan-angan, ndak imajinasi, tapi itu pakem yang sudah ditulis itu. Pakemnya wayang itu ya itu.
Baratayuda, Ramayana itu seperti itu. Nek pakeme ayam hutan ya sama ayam Jawa, ayam kampung. Ayam kampungnya itu yang jenis benar-benar ayam kampung ya, Pak? Iya, ayam kampung, ayam Jawa itu. Makanya kita lihat tadi sekilas kok enggak ayam kampung putihnya sedikit, terus yang cemanis juga sedikit, berarti karena itu ya, Pak ya? Karena nggak efektif, walaupun harga mahal nggak menghasilkan uang yang seandainya selama 2 tahun saya ternak ayam putih, selama 2 tahun saya ternak ayam hitam, selama 2 tahun saya ternak ayam merah, tapi hasilnya itu lebih menguntungkan yang merah. Produktivitasnya lebih tinggi ya, Pak ya? Iya, itu di samping itu kan juga orang kan bukan ayam hutan, bukan tergiur dengan warna, dengan suara. Iya, suara. Jadi walaupun mau warna yang kayak apa kan, nek suaranya nggak bagus ya nggak mau beli. Masalah berkisar nanti gini, ada ayam khas Australia dikawinkan dengan ayam khas umpamanya ya, dari Mesir atau dari mana, akan menghasilkan satu generasi. Generasi itu diambil ke Indonesia dikawinkan dengan ayam hutan, itu akan menghasilkan berkisar generasi baru lagi. Nanti kapan itu ada, itu nanti akan terjadi, tetap tidak ada habisnya. Silangkan dengan jenis-jenis lainnya, Pak ya? Iya, nanti kan yang namanya ayam berkisar itu nggak hanya sampai di saya, nanti anak cucu saya itu masih bisa buat berkisar. Pasti bisa, anak cucu saya nggak mungkin akan punah, nggak mungkin. Nggak mungkin akan punah. Itu. Kenapa nggak mungkin? Sekarang kan ada teknologi. Bahkan nantinya itu akan menjadi generasi yang baru-baru, yang baru itu ada. Tapi F1-nya itu nggak akan punah. F1 ayam hutan itu nggak akan punah. Kalau masalah generasi itu nanti akan kayak apa campurannya itu saya udah nggak tahu. Tapi kan apa istilahnya, modal utama yang mau yang dibikin berkisar itu modal utama ayam hutan. Nanti hasil silangan yang apa dengan apa, ayam apa dengan apa, itu udah nanti besok banyak varian yang baru. Varian yang baru. Mungkin dari renek atau dari apa, keturunan apa, itu bisa. Kalau sekarang belum bisa, nanti akan bisa. Contoh, nanti keturunan ayam kalkun atau ayam merak mau dikawinkan dengan ayam hutan. Kalau sekarang tidak bisa, nanti tunggu aja. Berapa tahun, nanti dia akan disilang dengan apa dulu, yang menghasilkan istilahnya itu variannya sama dengan ayam dengan unggas, itu nanti dia akan tetap bisa. Rekayasa itu kan tidak ada habisnya, selalu ada rekayasa. Ini Pak Parjo nggak tertarik dengan ayam hutan merah ini, Pak? Ayam hutan merah Jawa memang di lingkungan sini nggak ada atau gimana, Pak? Lingkungan sini itu dulu banyak ayam hutan merah, itu banyak, tapi penjinaannya itu lebih sulit. Lebih sulit. Di samping itu kan dari segi eksotiknya itu beda. Yuk manfaat
nya beda, dari segi suara juga enggak, dari segi cuman warna lah, warna eksotik itu baru masuk tapi aja sedikit itu. Kalau dari manfaat lainnya itu untuk berkisar juga enggak lah kan gitu. Kalau ayam hutan merah itu jadi lebih sedikit nganu nih, hanya di eksotiknya saja, enggak di suara seperti ayam Tibet lah, hanya eksotiknya saja. Iya, tapi kalau ayam hutan kan enggak. Ayam hutan itu kan dari segi warna, keturunan pun juga warnanya akan menghasilkan yang lebih bagus. Nah, suara juga keturunan akan menghasilkan yang lebih bagus. Jadi memang itu, nah, ayam hutan itu untuk mengambil, untuk mencari suara yang bagus ayam itu ya kita harus menyilangkan ayam hutan sama ayam kampung. Kalau untuk mencari jenis warna yang bagus ya harus mengawinkan ayam hutan sama ayam kampung, nanti akan menghasilkan warna yang bagus. Tinggal nanti ayam kampungnya yang mau apa warnanya. Tapi ini yang kadang teman-teman jarang berhasil itu ketika nyetak pekilus Pak, ini Pak, pekisan mulus apa ya Pak, antara ayam pejantannya pekisan ayam hutan hijau, betinanya itu besar. Itu rata-rata nggak pada mau netas Pak, itu karena apa Pak, faktor apa Pak? Nah itu memang nganune udah lain lah, lain. Saya nggak akan bilang gennya ndak sama atau bagaimana, tapi nggak gini. Kalau pekilus itu kan hasil silangan. Nah, hasil silangan itu sudah yang dimaui manusia kan seperti itu. Dimaui kita itu bekisar, bukan pekilus kan. Kalau yang dimau contoh itu seperti itu, kita maunya bekisar bukan berkilo. Nah, yang dimaui manusia itu ayam petelur. Itu. Dia sudah menghasilkan ayam petelur. Itu. Kalau ayam petelur itu diternak lagi sama ayam petelur, nanti anaknya bukan ayam petelur. Dia akan telurnya kualitasnya akan lebih rendah. Per tahun dia produksinya nggak seperti ayam petelur, seperti mungkin akan kembali seperti ayam kampung. Pamane ayam pedaging, dia ayam pedaging sama ayam pedaging dikres, dikawinkan. Kita maunya ngawin ke ini hasilnya ayam pedaging 45 hari panen, tapi kita nggak mau itu ayam pedaging yang mau dibuat itu ya nanti bisa 60 hari panen, nggak 40, kan maunya ke situ. Berlaku juga dengan pencetakan pekilus ya Pak sebenarnya. Iya, itu kan seperti itu maunya ya. Kalau ada keturunan itu sudah nganu, karena itu sesuatu yang tidak dikehendaki misalnya. Berarti memang benar-benar langka misalkan ada pun ya Pak ya? Ya langka, masalahnya dia antarane bekilus antarane gen campuran ini kan udah nggak wajar lah, nggak wajar. Jadi hasil silangan itu kalau dikawinkan lagi nggak wajar itu, karena ini sudah nggak bahasane itu susunane
susunannya apa ya, sel itu sudah nggak benar, dia sudah ora karuang lah, karena hasil silangan, bukan endemi lah. Itu dikawinkan dengan ini ya. Cuma nanti ada yang sama-sama gennya kuat atau terjadi di situ ada yang gen kuat dan gen lemah, itu kan ada yang 50-50. Tapi tetap masih ada yang berasa, cuma kecil Pak ya. Iya, itu kan kecil sekali. Itu kan tergantung indukannya, gen indukannya itu, gen indukannya ayam kampung itu nanti karo besar, nanti kuat karo ayam malah nanti ya ndak 50-50 lah ibaratnya gennya. Nanti dia akan menghasilkan gen yang condong ke ayam kampung sekian persen. Enggak sebetulnya kalau campuran antara ayam malas karo ayam kampung itu kan 50-50, jadi 100% kan. Tapi enggak, itu nantinya bisa 60 dengan 40 atau gimana, nanti percampuran gen ayam itu. Nah itu saya nggak mau menghiraukan masalah itu jadi atau tidak, itu karena saya nggak suka yang nggak pakemnya saya besar ya besar, saya nggak pakem ke begilos. Kalau ayam hutan itu tinggal beberapa biji, saya pakem pasti cetak begilos begiper sampai akhir, sampai menjadi ayam hutan lagi. Kalau memang tujuannya memang ini udah batas ya Pak. Tujuannya untuk mengembalikan ke ayam hutan. Ori lagi ya Pak ya. Jadi pakemnya nyetak begitu besar, ngurus yang ori aja ya Pak ya. Iya, kalau mau pakem di hutan udah habis, sudah harga ayam hutan itu sudah tidak terkendali ya, kita harus berusaha mengembalikan ayam hutan itu sendiri. Baru ya, jadi nggak butuh ternak ayam hutan, itu yang dibutuhkan ternak begilos besar-besaran. Nah sudah begilos puluhan ribu, kita buat begiper semua, nanti hasilnya buat terus lagi, nanti akan kembali ke ayam hutan dalam jumlah yang besar, skala besar, mungkin skala industri atau apa.